Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan tiang agama. Itu artinya sholat merupakan pondasi dari agama Islam. Dalam hal ini, sholat yang dimaksud adalah sholat fardu yang hukumnya wajib untuk dijalani. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Inti segala perkara adalah Islam, dan tiangnya yang merupakan sholat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagi seorang muslim, menjalani sholat fardu seharusnya sudah menjadi hal yang rutin setiap harinya. Akan tetapi, sampai saat ini saja masih banyak muslim yang tidak menunaikan ibadah sholat wajib tersebut. Mereka yang taat menjalaninya maka akan mendapatkan pahala, sedangkan mereka yang meninggalkan sholat maka akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya." Lebih dari itu, sebetulnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman. Karena sholat menjadi amalan yang bakal dihisab pertama kali di yaumil qiyamah kelak. Namun pernahkah kita berpikir, apa saja hal yang membuat sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata ada tanda bahwa sholat yang kita jalani dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid al-Harani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Berdasarkan hadis kursi tersebut, terdapat 6 tanda orang yang sholatnya diterima, yaitu: yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah atau tawadhu. Sahabat beriman, sifat tawadhu dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati, bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah
Kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu tidak sombong. Tawaduknya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkannya memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, karena ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu tidak mengulang maksiat. Sahabat beriman, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil atau besar. Mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, kenanglah kembali segala kesalahan yang sempat kita ingat. Merintihlah di hadapan Allah dan ucapkan, Rabbi gfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Setelah sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan. Sholat yang diterima ialah sholat yang mengubah perilaku orang, yang menyebabkan menjauhi fahsya dan mungkar, keburukan dan dosa. Sholatnya bukan menjadi alat taqarrub, melainkan malah menjadi taba'ud atau menjauhkan diri dari Allah. Karena itu, bila selesai sholat, orang berdusta lagi. Bila setelah sajadah disimpan, ia menipu lagi. Bila pulang Jumatan, digunakannya jabatan untuk memeras orang lain. Maka sebagaimana dalam hadis, sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Yang keempat yaitu mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima yaitu banyak berzikir. Sahabat beriman, dalam Al-Quran, kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, dianjurkan juga untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Jadi Allah akan menguji manusia, siapa yang paling baik amalannya, dan bukan yang paling banyak amalannya. Sehingga yang dituntut dalam beramal adalah kualitas, atau ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi,
bukan kuantitasnya. Lebih bagus lagi, manusia itu banyak amalnya dan baik amalannya. Mereka yang menggunakan waktu siang untuk terus mengingat Allah. Berzikir di sini berarti merasakan Allah selalu berada dekat dalam hidupnya dan meyakini bahwa Allah selalu memonitor setiap geraknya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi menjawab, "Jaga lidahmu tetap basah dengan mengingat Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang keenam yaitu suka menolong sesama. Tanda yang lain dari orang yang sholatnya diterima adalah suka berderma dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian pada orang yang tak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Inilah realisasi orang yang sholatnya diterima. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bila hal tersebut tadi sudah dilakukan, maka dari wajah orang yang sholatnya diterima akan memancarkan cahaya yang bersinar. Allah akan memerintahkan malaikat untuk melindunginya. Allah akan memberikan ilmu pada saat dia tidak tahu akan sesuatu. Dan Allah akan menjawab doanya serta mengabulkan permintaannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.